Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat dengan 4 langkah yang sudah kita pelajari. Untuk contoh soal yang nomor 1 itu adalah diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Tentukan yang pertama mencari titik potong kurva dengan sumbu x, yang kedua mencari titik potong kurva dengan sumbu y, yang ketiga yang c mencari sumbu simetri, yang keempat mencari nilai optimum dan titik optimum. Lalu bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Dari soal yang sudah diketahui bahwa dari persamaan kuadrat fx-nya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, tentukan nilai dari yang pertama dicari adalah bagaimana mencari dengan sumbu x. Nah, untuk mencari sumbu x maka y-nya sama dengan 0, maka y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Y-nya kita ganti 0 sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, untuk perkalian 6 kita cari yang perkalian 6 itu adalah 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5x. Maka didapat sama dengan perkaliannya adalah x ditambah 2 dikali x ditambah 3. Nah, di sini didapat x1-nya sama dengan minus 2 dan didapat x2-nya sama dengan minus 3. Langkah yang kedua, maka untuk titik potong yang pertama adalah minus 2,0 dan minus 3,0. Langkah yang kedua yang diminta adalah mencari titik potong kurva dengan sumbu y. Kalau mencari titik potong kurva dengan sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0, maka kita ganti nilai x-nya jadi 0. Maka didapat sama dengan y sama dengan 0 kuadrat ditambah 5 dikali x-nya diganti 0 ditambah 6. Maka didapat nilai y-nya sama dengan 6. Dan titik potongnya adalah menjadi 0,6. Yang ketiga, kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah x-nya, koordinat x. Maka rumusnya adalah min b per 2a. Maka kita masukkan minus b-nya adalah 5 per 2 dikali a-nya adalah 1. Maka didapat sama dengan minus 5 per 2. Kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan, maka menjadi bentuk pecahan campuran, maka menjadi minus 2 1 per 2. Nah, kalau sudah dapat di langkah yang ketiga, untuk langkah yang keempat kita mencari nilai optimum dan titik optimumnya. Untuk mencari nilai optimum maka dia adalah y-nya, koordinat y. Maka rumusnya adalah minus b kuadrat dikurang 4ac dibagi 4a. Supaya tidak ada kesalahan di dalam menyelesaikan pembagian, maka ini kita pakai tanda kurung. Maka tanda kurung b kuadrat dikurang 4ac. Maka sama dengan minus b-nya buka kurung, b-nya adalah 5 kuadrat dikurang 4 dikali a-nya 1, c-nya dikali 6 dibagi 4 dikali a-nya 1. Maka didapat y sama dengan minus 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1 kali 6, minus 24 dibagi 4. Maka didapat nilai y-nya sama dengan minus 25 dikurang 24 menjadi 1 per 4. Nah, kita sudah dapat langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari sumbu simetri nilai x-nya adalah min 2 1 per 2 dan nilai optimumnya koordinat y-nya adalah minus 1 per 4, maka titik optimumnya atau titik puncak itu menjadi titik potongnya adalah min 2 1 per 2, min 1 per 4. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Berarti yang pertama kali adalah kita lihat dulu nih sumbu x. Sumbu x-nya adalah min 2,0 sama min 3,0. Maka didapat titiknya. Nah, ini adalah gambar koordinat kartesius di mana yang mendatar ini adalah sumbu x sedangkan yang tinggi ini adalah
adalah sumbu Y. Karena tadi langkah yang pertama kita mencari sumbu X, maka dia berada di garis sumbu X. Min 2,0 sama min 3,0. Nah, untuk yang kedua itu tadi kita dapat nih. Titiknya kita dapat adalah 0,6. Maka untuk langkah yang kedua kita mencari sumbu Y, maka dia berada di garis Y 0,6. Nah, ini adalah titik C 0,6. Selanjutnya, langkah yang keempat tadi kita mencari sumbu simetris sebagai koordinat X, nilai optimum sebagai sumbu Y. Maka kita dapat titik optimumnya atau titik puncaknya tadi adalah min 21/2, minus 1/4. Maka yang titik potong pertemuan antara minus 21/2, minus 1/4 adalah ini di titik D. Nah, ini adalah titik optimumnya atau titik puncaknya. Nah, kalau sudah dapat ketiga titik ini kita sudah kita gambar, baru kita menggambar dan kita hubungkan mulai dari yang titik C. Maka kita hubungkan dari titik C ke titik A ke titik D, lanjut dari titik D ke titik B dan ke titik E. Maka ini adalah gambar dari kurvanya. Maka kurvanya ini dia terbuka ke atas. Untuk contoh yang kedua di sini adalah diketahui fungsi kuadrat f(x)-nya sama dengan minus x kuadrat ditambah 12x dikurang 32. Tentukan sama langkahnya. Yang pertama diminta adalah titik potong sumbu X, yang kedua yang diminta adalah titik potong sumbu Y, yang ketiga sumbu simetri, yang keempat nilai optimum dan titik optimum, dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat dengan diketahui fungsi kuadratnya adalah minus x kuadrat ditambah 12x dikurang 32. Nah, langkah yang pertama yang diminta adalah sumbu simetri. Berarti kita cari nih minus 32 perkalian minus 32 itu adalah 8 dikali minus 4. Salah satu angkanya itu harus ada yang kita kalikan dengan minus 1 karena di depan x kuadrat itu ada angka minus 1. Maka salah satu angka dari 8 dan minus 4 ini harus dikalikan dengan minus 1. Maka yang dikalikan adalah minus 4. Minus 4 dikali minus 1 sama dengan 4. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, kalau sudah berarti kita buat nih buka kurung perkaliannya. Karena minus x kuadrat maka minus x dikali x. Nah, yang dikalikan dengan minus x atau minus 1 di sini adalah minus 4. Maka minus 4-nya kita taruh belakang dan yang di depan adalah 8. Maka didapat x1-nya sama dengan 8 dan x2-nya sama dengan 4. Nah, sudah dapat x1 dengan x2, maka titik potongnya adalah 8,0 dan 4,0. Untuk yang kedua yang diminta adalah sumbu Y. Untuk mencari sumbu Y maka x-nya sama dengan 0. Maka kita rubah nilai x-nya menjadi 0. Maka Y sama dengan minus 0 kuadrat ditambah 12 dikali 0 dikurang 32. Maka didapat nilai Y-nya sama dengan minus 32. Dan titik koordinatnya adalah 0,-32. Nah, selanjutnya sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah nilai x-nya. Nilai x-nya berapa? Rumusnya adalah min b per 2a sama dengan minus b-nya adalah positif 12 dikali 2 dikali a-nya min 1. Maka sama dengan minus 12 dibagi minus 2. Maka hasilnya adalah 6. Nah, kita dapat nih nilai x-nya sama dengan 6. Baru kita mencari nilai optimum. Nah, untuk mencari nilai optimum itu adalah koordinat Y. Kita bisa menggunakan rumus yang min B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Atau kita juga bisa menggunakan cara mensubstitusi atau mengganti nilai X.
Karena kita sudah dapat nih di sumbu simetri nilai X-nya sama dengan 6. Maka kita bisa menggunakan untuk mencari nilai optimum itu dengan mensubstitusi atau mengganti nilai X-nya. Maka Y sama dengan min X kuadrat, berarti minus X-nya adalah 6 kuadrat ditambah 12X, X-nya kita ganti 6, maka 12 dikali 6 dikurang 32. Maka Y sama dengan minus 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 12 kali 6 72 dikurang 32. Maka didapat Y-nya sama dengan minus 36 tambah 72 adalah 36. 36 dikurang 32 sama dengan 4. Maka didapat koordinat Y adalah 4. Nah, kita sudah dapat koordinat X atau sumbu simetrinya, X-nya sama dengan 6 dan koordinat Y atau Y-nya sama dengan 4. Maka titik optimumnya adalah 6,4. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, tadi langkah yang pertama kita dapat bahwa nilai di sumbu X pada titik potong sumbu X itu adalah 8,0 dan 4,0. Nah, ini adalah koordinat sumbu X, berarti dia berada di sumbu X. X-nya adalah 4,0 dan 8,0. Untuk mencari sumbu Y, tadi didapat sumbu Y-nya adalah 0,-32. Maka titik potong dia berada di sumbu Y, maka titiknya adalah 0,-32. Ini titik C. Nah, setelah itu kita mencari sumbu X. Dapat sumbu X-nya tadi adalah 6 dan kita mencari sumbu simetrinya X-nya adalah 6 dan kita mencari nilai optimum Y-nya adalah 4. Maka titik puncak atau titik optimumnya itu adalah perpotongan antara titik 6,4. Maka didapat adalah yang D. Ini adalah 6,4 titik optimumnya atau nilai puncaknya. Kalau sudah dapat titik-titik seperti ini, maka kita hubungkan antara titik C ke titik B, ke titik D, lalu ke titik A dan ke titik E. Maka didapat bentuk grafik dari fungsi kuadratnya adalah terbuka ke bawah. Dari contoh soal yang pertama dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang pertama tadi kurvanya terbuka ke atas, sedangkan contoh yang kedua itu adalah kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kita bisa menentukan kurvanya terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke bawah itu berdasarkan dari nilai A-nya. Jadi untuk contoh soal nomor 1 dengan contoh soal nomor 2, tanpa kita menghitung 4 langkah, kita sudah tahu nih dia kurvanya akan terbuka ke atas atau kurvanya akan terbuka ke bawah berdasarkan dari nilai A-nya. Nah, untuk contoh soal yang pertama tadi soalnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, karena nilai A-nya adalah 1, maka untuk dan nilai A-nya itu lebih besar dari 0, karena 1 adalah lebih besar dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu adalah minus X kuadrat ditambah 12X dikurang 32. Nah, nilai A-nya adalah min 1. Min 1 ini kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, jadi kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, maka dia kurvanya terbuka ke atas, maka titiknya adalah titik minimum. Nah, jika nilai A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah dan titiknya adalah titik maksimum. Nah, di sini tidak hanya menentukan nilai A lebih besar dari 0 itu dengan kurva terbuka ke atas dan termasuk ke dalam titik minimum, dan kalau A kurang dari 0 kurvanya terbuka ke bawah itu dengan titik maksimum, tapi kita juga harus tahu nilai diskriminannya. Nah, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya akan memotong sumbu X di 2 titik.
Nah, ini contohnya ada di atas. Nah, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka kurvanya akan menyinggung di sumbu X. Menyinggung atau pas di garis sumbu X. Nah, jika D-nya kurang dari 0, maka kurvanya tidak akan memotong di sumbu X. Artinya dia tidak menyentuh di sumbu X. Nah, ini untuk diskriminan ini kita jadi bisa melihat kalau D-nya lebih besar dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka dia pas di garis sumbu X atau menyinggung sumbu X. Jika D-nya kurang, nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung atau memotong sumbu X. Berarti dia ada di atas garis sumbu X. Nah, sampai di sini Ibu jelaskan bagaimana membuat gambar grafik fungsi kuadrat serta menentukan titik minimum dan menentukan kurva, apakah kurvanya terbuka ke atas ataukah kurvanya terbuka ke bawah berdasarkan dari nilai A, serta bagaimana menentukan diskriminan. Diskriminannya lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.